Teman-teman, hari ini kita akan ekspor sebuah kabin kecil berukuran 19,8 meter persegi yang berlokasi di tengah hutan tapi juga di tepi sungai. Dan kita akan bahas langsung sama arsiteknya sekaligus ownernya, sama Mas Albert. Halo Mas. Halo Mas. Apa kabar Mas? Baik. Wih, kita Long time no see nih kita. Iya, long time no see. Udah mungkin setahunan lebih ya Mas ya? More than that ya kayaknya. Oke, Mas Albert boleh memperkenalkan diri dulu Mas? Ya, halo. Ya, saya Albert sebagai co-founder dari Akosa dan sebagai co-founder dari Aksora sendiri di sini ya. Jadi saya sendiri seorang desainer, kita fokus ke prefab design and build di situ. Oke. Dan kita udah pernah collab di itu ya, Kabin Lili ya waktu itu Kabin ya. Lili waktu itu ya. Itu salah satu karyanya juga dari Akosa Lab dan banyak lagi karya-karya yang lainnya ya Mas ya. Ya. Setelah ketemu lagi, beliau ini udah bikin karya-karya baru lagi nih. Ini bisa kita sebut sebagai apa nih Mas? Ini dibilang kayak getaway. Getaway ya, getaway home ya. Getaway home lah ya. Getaway home, dan teman-teman bisa lihat ya di latar belakang kita aja udah bener-bener kayak di tengah hutan. Tapi nanti asik banget pas di situnya. Tapi sebelum ke situ Mas, kita boleh ngobrol-ngobrol dulu nggak? Ini kan Ayo aku lihat dong. ada Aksora Bogor. Iya. Boleh dijelasin sekilas nggak Mas, Aksora ini apa Mas? Oke, jadi Aksora Bogor ini visionnya kita dari Akosa ya. Jadi kita kan melihat Indonesia tuh banyak banget beautiful places yang unexplored. Dan juga kita pingin when we explore them, jangan kita ngerusak gitu loh alamnya di situ. Jadi it's like a vision bikin sustainable tourism sebenarnya. Tapi juga in a way it's like a second home. Gitu. Ini kata-kata yang menarik, sustainable tourism nih. Nanti kita bakal lihat lagi ketika udah lihat bangunannya ya Mas. Boleh. Ini kan kalau aku lihat, berarti ketika kita baru datang, ada satu bangunan besar dulu nih Mas. Betul banget. Jadi ceritanya tempat ini tuh dulunya adalah villa dari satu klien kita, yang second home-nya dia untuk di Bogor lah ya kita bilang di sini. Cuman udah many years, mungkin sekitar 10 tahunan nggak dipakai. Dan ya kondisinya waktu itu lumayan nggak ditinggalin lah ya di situ. Nah karena tempatnya cantik, ya we requested boleh nggak yuk kita activate nih di sini. Makanya kemudian terus di yang kayak bangunan besarnya ini kemudian direnovasi ya dari Akosa juga. Jadi ya? kita renovasi, kita restore. Apa yang bisa dipakai kita pakai lagi, terus yang kamar-kamarnya kita buat baru. Dan juga kita mau membawa ide-ide gila di sini karena tanahnya kan luas nih. Iya, Nah, tanahnya berapa sih Mas ini? Tanahnya sekitar kayaknya 2-3 hektaran. 2-3 hektaran ya. Dan memang ini persis di kaki Boleh gunung kita kesini, juga. Mas? Oh. Ya. Dulunya ini tempat camping. Kira kita rapiin, kita restore dan kita create innovation. Ya itu. Nah, innovationnya itu nanti kita turun ke bawah ya. Tuh teman-teman bisa ngeliat tuh pemandangannya. Jadi bener-bener dikelilingi hutan ya. Bahkan sampai atas-atas itunya ya Mas ya. Karena posisinya unik banget. Sebenarnya ini kayak lembah. Depannya lembah. Ketemu di tengahnya sungai. Jadi itu benar-benar kayak turun ke bawah di situ. Jadi posisinya unik banget buat di Bogor juga. Karena kita nggak bisa lihat tempat lain selain tempat ini. Yang dari sini ngeliatnya ke sana, yang dari sana ngeliatnya ke sini. Jadi kayak it's an utopia gitu. Ayo Mas, kita langsung ke sana aja Mas. Sana, yuk. Nah, ini udah kelihatan dikit ya Mas ya, kabinnya itu ya. Di situ, iya. Tapi ini kalau sebelum kita menuju kabinnya, kulihat landscape-nya juga ditata dulu nih Mas. Betul banget. Jadi sebenarnya ownernya tempat ini itu suka banget sama tanaman. Kita juga suka banget sama tanaman. Jadi ya kita punya visi awalnya di sini tuh buat kultur jaringan di sini. Jadi sini ada lab kecil kultur jaringan di sini. Oh itu ya? Nah yang di sana kita ada perbanyak beberapa tanaman yang sangat nyeleneh sebenarnya. Karena untuk keperluan bikin terarium. Nah kita suka banget lah sama gituan. Jadi kayak tanaman kantong semar, lumut-lumutan, pakis-pakisan. Nah kita perbanyak di sana. Tujuannya buat dekorasi di dalam project-project sih sebenarnya di situ. Nah, makanya kalau kita lihat di sini banyak banget juga tanaman-tanaman lain nih. Iya sih. Nah, tanaman-tanaman ini ditanam benar-benar oleh owner dan kita juga ikut serta. Oke, nanti kita akan explore ya labnya situ. Tapi kita akan ke kabinnya dulu nih Mas. Kita lanjut ke bawah. Ini kita udah dibawa sama perjalanan yang menarik nih ya Mas ya menuju kabinnya ya. Mesti coba pas malam ke sini juga loh. Oh, kenapa tuh Mas? Nah, ini malam lampu-lampunya kita udah nyalain, bahkan beberapa pohon kita kasih lights gitu. Jadi feel-nya bener-bener kayak di dalam resort, di dalam hutan gitu. Terus karena ini di Bogor, tapi bukan Bogor yang kota ya, emang udah Bogor arah Ciawi ya Mas ya? Betul. Jadi ini juga adem teman-teman. Dan menariknya lagi,
teman-teman juga bisa nyobain nginep di sini di Airbnb-nya. Nanti cek di kolom deskripsi. Oke Mas, ini kita udah berada tepat di jalan menuju kabinnya. Betul. Gimana Mas, boleh ceritain dikit dulu nggak nih Mas? Ini apakah seperti yang dulu? Kabinnya ini dibikin secara prefab? Betul. Jadi kalau kita bilangnya udah next gen prefabnya kita lah. Oke, Di situ. udah next gen. Ya, jadi kita nih mengeksplorasi karena mimpinya kita kan membuat sustainable tourism. Nah, jadi gimana caranya ngebangun sebuah prefab cabin yang bisa berada di daerah yang wilderness gitu loh. Benar-benar dalam hutan dan juga in the same time dibangunnya tanpa ngotorin Merusak. area di situ. Nah, jadi kita selain itu juga kita coba create new concept yang luxury sebenarnya. Jadi kan selama ini kalau ibarat yang orang bilang cabin tuh glamping gitu loh. Ya, Nah, kalau kita pengen ngarahin how cabin can become like a luxury getaway juga. Itu situ. Jadi benar-benar bisa how can combine the concept of nature sama luxury tourism tapi in a nature di situ. dan jadinya Ya. kayak gini. Tuh seperti yang teman-teman lihat. Kalau biasanya kan ketika kita bikin sebuah bangunan di lahan yang ini kan juga berundak gini ya Mas ya. Betul. Pasti kan jadi satu sisi dicor semua gitu ya. Betul. Kalau ini malah enggak ya. Ini Ya. malah meninggalkan Betul. footprint bangunannya tuh dikit sekali ya. Footprintnya cuma beberapa titik saja di situ. And that's it. Dan bangunannya dirakit di atasnya langsung. Oke. Ya. Dan seperti prefab, berarti ini emang dibikin dulu di workshop Mas? Dibikin Kabinnya? dulu di workshop, terus dikirim ke sini, dipasang baru di sini. Makan waktu berapa lama Mas? Nah, mau tebak nggak nebak untuk masangnya berapa lama? Udah dikasih Dikasih tahu, tebak-tebakan Mas. susah. Langsung aja deh dari Mas Ya, Albert betul, berapa? ya. Untuk pemasangan on-site-nya 1 bulan. 1 bulan? 1 bulan, di luar foundation-nya di situ. Kalau dengan nyiapin foundation-nya jadi 2 bulan lah di situ. Dan semua udah termasuk elektrikalnya, terus airnya, plumbingnya semua udah ya Mas ya? Betul, di situ. Ini juga nggak kelihatan ya, kabel-kabel yang keluar dari kabin ya? Udah di dalam semua. Jadi sistemnya udah dibikin seamless di situ. Dan sebenarnya cabin ini nih, ini benar-benar the first ever kita bikin cabin yang in the wilderness. Oke. Jadi masih ada banyak eksperimen lah sebenarnya di dalam. Kayak contohnya kita sebenarnya nekat pinginnya tuh putih gitu. Ternyata kena getah pohon ternyata oh gitu. Jadi kita belajar. Nah, jadi memang ini masih all investment dari kita sendiri juga. Kita mau benar-benar explore. Jadi pas nanti saat kita udah ready buat jual ke klien, udah nggak ada problem-problem ini di situ. Jadi kayak kita sambil lihat di sini apa yang jadi masalahnya sih. Ternyata bikin cabin di pinggir sungai ada problem juga. Oke. Kelembapan lebih tinggi daripada area sekitar. Padahal di sini kan kita bilang udah lembab. Area sini lebih lembab lagi di situ. Nah, jadi ada beberapa hal yang kita pelajarin juga lah di sana. Terus ternyata suara sungai. Karena cukup sebenarnya sih enak ya, Enak, menyejukkan ya ketika kita denger ya. Cuman Betul. mungkin kalau pas lagi mau tidur jadi agak rame. Agak gitu rame di situ kayak sama bikin villa di pinggir laut lah ya di Ya. situ. Kalau begini aman, pas lagi hujan gede kerasa lebih deres aja di situ. Kan kita jadi belajar ya. Terus juga monyet kadang loncat-loncat. Oh gitu Mas? Kan dari sini banyak monyet, masih hutan asli kan ini. Jadi bisa dibilang kadang ada monyet. Cuman ya ada bagusnya juga. Ternyata ada kunang-kunang di sini. Nah itu jarang banget kan. Kita udah nggak pernah dengar kunang-kunang kan. Di mana kunang-kunang gitu? Ya apalagi di kota. Di kota di situ. Nah di sini tuh masih ada. Makanya kenapa itu benar-benar jadi kayak begitu lihat ada kunang-kunang jadi kayak tambah komitmen kita tambah kenceng gitu kayak we need to really create sustainable development gitu loh kalau tourism di situ. Nah ini juga kan aku lihat berarti bentuknya emang kotak dan ini yang aku pengen tanyain Mas. Ini materialnya apa yang dipakai berarti Oke. Mas? Yang di luar nih, di sini sama di atapnya. Jadi ada banyak eksperimen yang kita coba di sini. Oke. Sebenarnya. Salah satunya ini kita pakai materialnya polikarbonat. Oh, ini untuk di polikarbonat? luarnya. Iya, khusus untuk di project ini ya. Oke. Karena kita pengen ini glow in the dark. Oh gitu. Ini sebenarnya kalau malam nyala. Oh. Nyala. Jadi cabinnya karena kan hutan banget kan. Heeh. Jadi waktu itu idenya ya kita mau bikin lampunya nyala semua gitu. Jadi kalau malam nih cabin ini kayak shine bright like diamond gitu Wih. di situ. Karena sekitar sini kan gelap ya. Betul. Bulan ini material yang kita juga udah sering pakai sebenarnya untuk di project-project kalau di Jakarta. Oke. Biasanya buat retail. Oke. Nah, kita pikir kenapa nggak kita coba ya di situ. But again ya kita banyak belajar lah ya. Ternyata jangan dipakai. Gitu. Alasannya satu sebenarnya karena banyak rongga, karena lembab tempatnya again. Oh. Jadi lama-lama takutnya ada lumut di dalam. Nah hal-hal kayak gini ya we openly tell karena kalau nggak dipakai
nggak belajar kan. Iya, Di bener, situ. bener. Dan itu kan nggak bisa 1-2 bulan kita langsung ketemu akibatnya apa kan, Mas? Betul. Long termnya baru Long kelihatan term. kan ya. Ini udah umurnya sekitar 6 bulan cabinnya. Jadi kita has been testing. Bahkan sebelum kita baru mau buka untuk Airbnb itu baru bulan ini. Karena memang selama ini kita mau testing, kita checklist tim lapangan, Pak ini bisa ada problem nih kayak gini-gini. Nah, all these notes gonna be kita pakai untuk bangun cabin lainnya nanti. Jadi all the other 15 cabins yang kita plan, ya ini ada Di sini ya, di di sini sini ya. juga Oke. dengan posisi yang hidden. Kita nanti akan cari spotnya satu-satu. Kita lihat framingnya mana yang daerahnya bagus ya. Oh kita pasang satu di sini. Wow. Jadi nggak pakai master plan. Ya kita bikin master plan juga sih. Cuman kita lebih benar-benar lihat kayaknya Enak nih view-nya nih, framingnya. Ya udah kita pasang di sini. Gitu. Jadi ya ini adalah sebenarnya ada experimental cabin, but ya we can say it's perfectly for stay now. Udah. Cuman nanti yang ke depan akan lebih baik lagi di situ. It's work in progress lah. Ya. Terus menariknya tadi kita ngobrol di balik layar. Jadi Aksora ini juga rencana dibikin nggak cuma di Bogor ya, Mas ya? Betul. Ada di Bali, Ada di Bali. terus bahkan ada di Tokyo. Yes, ada 2 kota sebenarnya udah di Oke. Jepang. Ya. Oh, 2 kota. Ya, di Tokyo sama di daerah Gifu. Wih. Betul. Pertanyaanku, Mas. Kalau yang di Indonesia kan oke, karena kita warga Indonesia, Mas. Kalau yang pas di Jepang berarti berpartner sama Orang Jepang. orang Jepang. Betul, di situ. Kita ketemu teman-teman lah. Ini kan kita semua teman-teman yang suka traveling. Nggak jauh-jauh ya, Mas. Iya. Udah pergi kemana ketemu teman traveling juga gitu. Oke. Jadi ini teman-teman semua sepakat, yuk kita pakai satu brand, bikin satu brand bareng-bareng, kembangin gitu. Jadi ya it's a collaborative konsep juga sebenarnya. Dan itu actually the core lah. Saat kita ngembangin sustainable tourism itu bukan cuma tempatnya eco-friendly ya, tapi kita harus gabungin juga sama apa yang ada di sekitarnya. Nah, nanti kita lihat di dalam ada beberapa konsep kita gabungin nih. Dengan apa alamnya, terus ke depan mungkin juga mau kerjasama dengan masyarakat lokal, kembangin beberapa souvenir di situ. Jadi ya ada the idea. Secara keseluruhan Holistik ya. Nggak cuma satu tok ini nggak ya? Enggak, gitu aja, betul. Kita masuk. Oke, nah ini ternyata masuk ke entrance-nya cukup menarik nih, Mas. Betul. Karena kan kabinnya di sini. Terus di sini kita kayak berada di teras dulu ya, balkon sih, kayak balkon ya. Betul. Buat selfie dulu kan? Iya. Itu checklist penting itu. Iya, benar. Iya, di situ. Oke. Ya sebenarnya juga buat relaxing sih. Jadi kita kalau bikin meskipun konsepnya cabin, kita pengen orang masuk because the highlight itu bukan cabin ya sebenarnya. Iya, the beautiful of nature kan. Iya. Jadi ya duduk sini berdiri sini dulu ngeliatin. Ini dekat ada air terjun kecil di sini sebenarnya. Iya loh. Iya. Jadi kita pengen orang nikmatin itu. Karena cabin ini sebenarnya cuma tujuannya satu. Kita bisa tinggal di pinggir sungai Tapi dengan nyaman ya. dengan nyaman. Tadi aku juga sempat jalan-jalan ke sana, teman-teman. Ternyata di situ juga masih ada kayak ada aliran-aliran sungai kecil, bahkan ada kayak rumputannya gitu ya, bisa buat main gitu ya, Mas ya. Betul. Buat main. Banyak teman kita kesini kemarin mau yoga segala di situ. Cocok kan sebenarnya buat healing, buat kontemplasi gitu ya. What do I do for life gitu ya. Wah, ini bener-bener sih asik banget ya, Mas. Enak ya. Terus kita pas mau masuk juga tetap ada dinaungi dulu ya, Mas ya, sama ininya Betul, ya. dinaungin biar aman juga lah. Terus katanya Mas Albert ada beberapa di bulan tertentu ya, Mas ya, yang udah kelihatan kabut ya ketika sore di Betul, sini. ketika Ya? sore, nggak usah sore sih, jam 3-an udah mulai ada turun kabut. Ini juga sebenarnya udah mulai ada kabut turun nih di sini. Ya, cuman belum se ekstrim biasanya. Biasanya bisa kayak bener-bener kayak kejatuhan awan di situ. Ya. Oke, asik banget sih, asik banget. Oke, boleh kita masuk nih, Boleh Mas? yuk, silakan Mas. Welcome to our experience cabin. Jadi ini tuh impresiku pertama emang kesannya compact, Ya. tapi nyaman gitu loh. Itu dia Mas, tujuannya di situ. Jadi size cabin ini kan cuma 3,3 kali 6 sebenarnya. Sini 3,3 Iya. ya? 6 tuh sampai sini, Mas? 6 tuh sampai ke balkon. Sebenarnya di dalamnya cuma 5 bahkan di situ. Oke. Dan yang menarik sebenarnya kuncinya tuh di ceiling. Oke. Nah, konsep cabin kita ini high ceiling di sini. Jadi dia pas masuk kita nggak kerasa compact dari sini, tapi kerasa pas lihat ke atas kerasa banget kayak spacious di situ. Ya, setuju sih, setuju. Mm-hmm. Dan aku juga masih takjub juga karena ini kan dibikin di workshop dan durasi yang cukup singkat ya, Mas ya? Iya, betul. Tapi jadinya rapi banget loh. Oh iya, pasti Mas. Soalnya kita pakai sistem modul di sini. Oke. Jadi modul itu ya semua udah disiapin. Jadi material juga udah pasti yang high quality lah di sana, dan ya begitu dipasang udah pasti rapi jadi di sana.
Oke, bahkan itu juga AC-nya semua ditaruh rapi, tertutup. Tetap ada walk-in closetnya. Wow. Ya, dan di sini ada satu highlight juga ya, sebenarnya memang ini kan konsepnya hospitality cabin. Di sini kita coba ngebawa yang namanya beberapa konsep yang touch of nature gitu. Jadi ini pakai ecoprint namanya. Ecoprint tuh gimana? Ecoprint tuh jadi dari kain dikasih daun-daun yang ada liar di sini, dipasang, terus di coloring pakai nature coloring. Jadi ini it's actually the plants that are here sebenarnya di situ. Wow. Jadi we bring it inside the room this way. Dan ini traditional Indonesian technique loh. Oh iya. Iya. Ya, kita trying to promote this juga untuk di project-project kita. Rencananya ke depan kita mau training local people untuk bisa make this Bikin seperti ini. bisa jadi souvenirnya juga di situ. Dan souvenir yang bagus. Mas, ini aku coba tutup ya, Mas tutup, ya. Mas. Nah, langsung kita ke zona lain udah. Ya, udah silent meskipun river masih kedengeran ya di situ. Jadi bener-bener kedap ya. Betul. Ya walaupun tidak 100%, tapi tetap. Dan feelingnya we are back in civilization ya jatuhnya. Iya. Langsung gitu. Udah di alam lagi. Iya, gitu di ya. alam lagi gitu. Jadi kayak your own kayak sanctuary gitu. Meskipun kita benar-benar di dalam hutan. Walaupun di sininya civilization, tapi depannya tetap pemandangan alam. Betul. Bahkan kita udah siapin tempat duduk buat bengong di luar. Coba Mas, kita ngeliat Yuk, sini kita Mas. keluar. Ketika dibuka lagi, wah pas banget ini pas lagi hujan Lagi rintik-rintik. syandu-syandunya nih. Ini apa ya? Undescribable feeling nih. Karena kita di sini menikmati hujan, ada suara sungai. Wah, Ya. asik banget sih Mas. Sebenarnya ini kenapa awalnya kita pun mau explore bikin cabin ini, karena kan ya we have sering mampir sebenarnya ke tempat ini sama klien dulu. Berapa kali diajak lah sini, terus kayak aduh mau kontemplasi cuma ada gazebo bambu. Pengen tidur gitu loh. Oke. Iya, di situ kan. Nah, akhirnya kita buat tempat ini gitu. Karena kita sadar nggak sih Mas, kita di Jakarta udah pagi udah bangun, ya olahraga, kerja sampai tengah malam, bangun lagi gitu. Jadi kayak otak kita tuh udah kayak kerja gitu. Ya. Nah, jadi tuh sebenarnya ada bagusnya saat-saat tertentu tuh kita keluar dari kebiasaan itu di situ. Nah, itu yang kita ciptain sebenarnya, dan awalnya buat kita sendiri karena kita kan udah tahu kan tempat ini. Jadi ya yuk minta izin sama klien kita mampir sini ya buat relaxing, buat dapet ide baru, ngedesain. Kadang kan kita perlu this kind of inspiration kan. Betul. Di situ. Akhirnya sering nge-post di IG story, teman pada suka gitu. Awal mulai di sana sebenarnya. Benar-benar murni let's bring people untuk get the balance gitu. Nah, makanya bentuknya jadi seperti ini di situ. Ya, dan salah satu yang paling penting ya di sini tempat duduk ini. Ini kata Mas Albert, ini salah satu tempat duduk yang paling bikin wah. Udah 1 jam. Bengong. 1 jam Bengong di sini kayak melihatin alam sih. Tapi masih harus kembali guys, harus nanyain Mas Albert dulu. Mas, kita lihat sana ya Mas. Boleh, ayo kita masuk sekalian sekarang. Sebenarnya di sini ada jendela di sampingnya juga, jadi bisa lihat pengalamannya juga. Cuman ya kan kalau malam ditutup ya, tutup ya, nggak mau kayak akuarium di situ. Ya, jadi ini sistem cabin kecil ini, sistem itu kayak kita bangun micro home sebenarnya. Oke. Jadi semuanya tuh dipikirin sampai sentimeter lah. Sampai sentimeter. Ya kayak contohnya buat naruh ini segala kan, ini kan lemarinya segala dibikin compact. Iya. Tapi semuanya muat, bahkan kayak kursinya juga bahkan dibikin- tetap bisa di Iya, situ ya. pas, nggak ngelebihin juga, jadi orang lewat masih aman. Lewat Lemarinya juga tetap masih lega ya. Betul, di situ. Ya, we are experimenting lah sebenarnya. Jadi konsep micro home dibawa ke micro resort kan jatuhnya di situ. Dan ini Mas? Nah, ini sebenarnya highlightnya sih Mas. Oke. Ini something yang agak jarang ada di Indonesia. Karena kan kita, Akosa kan kita bolak-balik Jakarta, Tokyo. Pengen bawa a piece of Tokyo ya. Woi. Di situ. Nah, jadi kemudian kita ada work together sama satu vendor di luar Di untuk Tokyo. membangun modular toilet yang kita biasa pakai di hotel di Jepang. Oke. Nah, jadilah ide sini. Boleh Silakan. Mas, kita ke sini Mas. Silakan Mas. Yuk kita coba sambil masuk. Lucu ya kita masuk ke toilet. Karena ini highlight nih sebenarnya. Oke, welcome Mas. Nah, di sini. Sini masuk. Wah, kebuka. Ini toiletnya juga ya udah bikin ini ya otomatis kebuka Udah ya Mas ya. otomatis kebuka semua di sini. Jadi memang toilet ini toilet modular juga. Modular. Juga. Jadi datang ke sini bentuknya lembaran gitu. Di situ. Jadi memang ya ini bukan buatan kita, tapi memang masih import ya di situ. Cuman memang ini exactly yang kayak ada di Jepang.
kecil, compact tapi semuanya muat di Iya dalamnya loh. di situ. Bener-bener muat loh. Ya. Ini bisa buat belajar banyak sih sebenarnya. Kayak contohnya kita lihat lantainya ya. Lantainya ini udah jadi langsung dan memang dia anti slip di situ. Jadi ini bukan dari ubin gitu kan Mas? Bukan dari ubin, udah one piece Mas, nyampe Oh, di udah sini. semua? Semuanya di situ. Tinggal pasang, colok water systemnya di situ. Oh. Mm-mm. Semua komplit bahkan sampai sewastafelnya Betul. ini semua. Kalau ini sih kita iseng, kita upgrade, ini kita upgrade gitu. Bahkan ada yang gila nih Mas di sini. Apa nih Mas? Saya coba Boleh setelin tunjukin, ya. Mas? Nah. Iseng-iseng aja sih ini. Tak, Ada remote-nya. ada loh. remote-nya, betul. Jadi dia bisa ganti-ganti warna gitu loh. Jadi kalau lagi shower, kontemplasi, ada Bluetooth-nya sebenarnya. Hah, Bluetooth? Ada musiknya. Ada. Ya, agak, Wow, agak menggila di cabin pertama kan. Harus Oke, kan, oke, ya. oke. Semua yang kita excited, kita jadi di cabin ini. Ya, mungkin nanti di cabin sebelah kita nggak pakai ini sih. Ini cuma buat ide gila, buat coba dulu gitu loh. Karena kita baru sadar kalau udah kita pasang kayak gini, kalau rusak gimana gitu kan. Iya, Nah, di susah situ. ya. Tapi ya nggak apa-apa, kita kan cuma satu cabin, jadi we need to showcase the wildest crazy idea kita punya di situ. Ya, jadi dari toiletnya persis kayak di Jepang, Persis kayak di Jepang. shower Ada ininya loh teman-teman. tuh. ada temperaturnya, Ada temperaturnya. Anget Ya. juga ya Mas ya? hangat juga, dan dia ada self cleaning juga. Tuh ada pencetannya persis kayak di Jepang nih. Dan ini juga showernya bisa yang dari spray kayak pijet gitu di sini. Tuh. Oh, jadi emang nggak cuma hand shower atau rain shower, ada dari Ada depan juga di sini. Jadi ini agak kecanggihan sih buat cabin. Tapi kita nggak cobain ya teman-teman. Kalau kita cobain mandi. Gitu. Mandi kita dong jadi ya. Iya. Tapi ya the same thing as well, karena kan kita juga as a design firm banyak ngerjain resort kan. Jadi experience-nya benar-benar kita buat kayak when we design a 5-star resort. Jadi dari handuknya, kita juga nanya klien kita pakai handuk apa sih kan? Linennya gitu ya. Linennya, bahkan sampai sabunnya. Nah sabunnya tuh kita pakai yang benar-benar quality-nya sama lah di situ. Dan pakai natural material juga di situ. Jadi pakai ada bau-bau lemongrass-nya segala. Jadi it feels like holiday benar-benar di situ. Wah, keren. Oh, exhaust-nya itu ya Mas ya? Nah, bulat itu ya? Bulat itu. Bulat kecil. Jadi udah semuanya integrated di dalam ruangan ini sih. Termasuk lighting-nya semua ya? Dan dindingnya juga udah integrated. Ini kalau dikenal di Indonesia mungkin PVC panel ya. Oh. Tapi PVC panel yang memang grade-nya buat ruang Ruang ini kamar ya, mandi. kamar mandi. Karena dia juga tahan air ya Mas ya? Udah modular. Keren banget. Wow. Betul. Oke teman-teman, sekarang kita udah pindah lokasi. Ini berada di lab tanamannya gitu ya? Yes, betul. Ini special thing about this place. Wih. Boleh dijelasin Mas, di sini ada apa aja? Dan oh ya, kita memperkenalkan diri dulu. Ini ada satu, Kanisa. Halo, saya Anissa dari Aksara Bogor. Oke. Kak Nisa ini kayaknya yang spesialisnya juga ya di sini ya? Ya, dia plan researcher kita di sini. Oh, Betul. Oke. Ya, jadi kalau kita sih sebenarnya di sini kan selain kita alam, kita juga kumpulin beberapa tanaman-tanaman endemik Indonesia. Nah, kita sambil explore apa yang bisa dikembangin untuk dibikin jadi dekorasi, tapi benar-benar uniquely tanaman-tanaman Indonesia di situ. Nah, kita lihat di dalam deh. Boleh. Let's go yuk. Let's go. Pertanyaanku nih, Mas Albert. Kalau ada teman-teman yang datang ke sini, apakah mereka bisa mengunjungi sini juga? Bisa banget. Justru itu part of the activity sebenarnya. Jadi selain bengong-bengong, ngeliatin alam, kontemplasi gitu ya, kita juga belajar edukasi tentang tanaman Indonesia dan juga belajar untuk bikin terarium. Oh, iya. Ada zen activity-nya. Gitu. Nanti ketemu sama Kanisa berarti ya? Iya, di situ. Kita bisa lihat hasilnya di sini. Oke. Ya. Nah, welcome to the lab nih, kan. Wih. Nah, ini labnya kita nih di sini. Mungkin kita bisa tunjukin ya. Ini yang dari jenis-jenis mossnya. Ini yang biasa kita pakai untuk terarium. Ini dari hutan sini loh. Ya. Wow. Semuanya kita perbanyak moss di situ. Tipe-tipenya macam-macam. Iya. Tuh. Wih. Lucu kan? Cute kan? Ini cakep amat. Cutie. Ini apa istilahnya berarti moss? Iya, moss. Lumut Jenis yang kayak kalau jenis kalau rumah kita lembab terus tiba-tiba udah keluar di ujung-ujung. Cuman ini dirapin benar-benar dibuat untuk display. Jadi nah jadinya kayak gimana? Nah jadinya kayak gini. Ini masih lagi belum jadi ya. Ini jadi terarium. Jadi terarium kayak gini. Nanti dikasih landscape, hardscape-nya ada batu-batu. Terus dikasih kayak miniatur-miniatur. Iya. Terus ditutup nanti kayak gini. Jadi imagine sebenarnya tadi di cabin belum dipasang, cuman nanti di cabin tuh ada. Jadi bisa ada eksplorasi yang cukup unik-uniknya lah di situ. Bisa dibeli.
Bisa dibeli, bisa dibawa pulang. Tapi nanti kita juga udah kalau nginep ada paketnya, udah bisa activity. Tapi yang kecil ya, ini kan yang gede, souvenirnya lah. Baru ngetes soalnya. Nah ini ada juga. Iya, ini masih contoh kecilnya Mbak. Nanti rencananya di terrarium dipakai ini nih, tanaman asli Kalimantan. Tanaman asli Kalimantan. Kangkung Iya, semar. kandang semar. Oh, ini lucu banget. Bayangin ini ada di dalam terrariumnya, ada di kamar. Jadi we bring the forest inside the cabin. Ini juga ada. Tuh. Jenis-jenisnya kita ada. Ya, tuh ada banyak banget. Ini yang red. Sumpah bagus banget ya. Exactly. Seru kan di sini kan? Jadi kita as a design firm itu nggak cuma mau mikirin bagaimana cabin itu bagus gitu loh. Tapi the experience-nya itu harus benar-benar time and place. Jadi sesuai dengan lokasi, ada kegiatannya dan memang kebetulan ini juga jadi akan bisnisnya di sini juga. Jadi Aksara Bogor is uniquely Aksara Bogor di situ. Ih keren, nggak bisa di tempat lain. Kalau udah dijual ada Instagramnya, ntar infoin informasi ya. Ditungguin pesanannya ya. Ya. Dan percaya nggak percaya, semua ini itu dari hutan di sini. Ya. Kita ngambil dari pinggir sungai, ngambil dari batu. Kan batu kan ada lumut tuh, kalau bisa embun kan pelan-pelan sama ada lumut. Nah lumut tuh diambil, itu yang kita perbanyak. So everything is local from here. Jadi pas kita bawa pulang, nanti bawa pulang ke Jakarta, itu bisa hidup ya di dalam terrariumnya. Dan you bring a piece of Bogor to Jakarta gitu. Itu konsepnya. Jadi di sini ada leadnya tuh two powerful women di Aksara Bogor. Nah, satu Anissa in the landscape dan satu Fuji in the hospitality. Kita ini ya keren ya, tuh super lady loh, tinggal di dalam hutan, bayangin. Nah, welcome. Ya, this is our lab. Jadi as I said, ini project bareng sama klien kita yang punya tempat ini. Tanaman ini dibawa pergi juga ke project-projectnya di situ. Nah, ini kan ada tanaman-tanaman yang viral zaman dahulu nih, monstera-monsteraan di situ. Kok bisa gini daunnya dia? Emang tipenya sih. Jadi ini banyak nih, mereka nanti bisa datang, bisa belanja juga pas mau pulang. Dan nggak mahal-mahal, kita jual paling cuma 25 ribuan gitu. Bisa ambil, saya grab and go buat di rumah. Jadi memang sengaja buat ya biar pulang tuh punya meaning gitu loh dari sini. Kayak kalau di Jepang-Jepang kan pakai ginian kan. Ntar dia lebih rimbun lagi gitu ya Mas ya? Karena ini Aksara pertama kita dimanapun itu, ya kita mau eksplorasi segila mungkin. Terus berarti ya udah kita udah keliling semua ya Mas ya? Iya. Di Aksara Bogor ini. Ini bener-bener kasih experience yang berbeda sih ya teman-teman ya. Satu, kalau dari aku ya Mas ya, ngelihat desain micro cabinnya, itu unik banget. Terus di depannya juga view-nya cakep. Terus selain itu merasakan semuanya sini, experience-nya. Mana ke tanaman tadi kan, ke lab tanamannya juga asik banget. Mungkin apa nih Mas mimpinya untuk Aksara? Mimpinya kita pingin bisa activate beautiful places of Indonesia ya. Tentunya dengan sustainable secara ekosistem, bisa supporting the local community tentunya. Dan bringing Aksara to the global stage lah as hospitality company. Semoga ya kita bisa bawa Indonesia tourismnya ke next level. Karena kan pulau kita banyak ya. Iya, setuju. Ya, yang dari ujung ke ujung beda semua lagi. Iya, biar orang luar tuh taunya nggak cuma Bali gitu. Betul. Mereka pasti taunya Bali. Mulu, ya. Oke. Ya, pengennya gitu. Keren. Kalau kulihat sepertinya bisa nih. Mari kita lihat. Sama-sama. Thank you buat supportnya nih. Beberapa tahun ke depan. Nanti kita main lagi ya Mas ya. Mungkin beberapa waktu mendatang kita ke yang Aksara Tokyo ya. Udah dikasih teaser langsung ya. Ayo sering Tokyo nih. Kayak kita loncat ya kita. Ntar teman-teman kalau ada yang masih kepo, pengen tahu tentang sini, bisa ngelihatnya di mana Mas? Bisa lihat langsung di Instagramnya Aksara atau nanti bisa lihat di Airbnb. Kita udah buka. Ya, masih dalam proses trial opening. Ditunggu saran-sarannya juga kalau yang udah menginap di sini. Ya. Gitu teman-teman. Langsung aja cek ke situ. Dan terima kasih udah nonton episode kali ini. Cukup spesial nih ya. Kita menemukan sesuatu yang berbeda lagi dan unik lagi. Thank you udah nonton. Jangan lupa subscribe channel Wicak Miftah, follow Instagram kita Wicakson Miftah Jannah, Instagram Inspira Home dan TikTok Wicak Miftah. Dadah. Bye. Ya, dia lagi mau jualan ini di IDD. Nanti ku kirimin lah satu, nggak apa-apa benar. It's okay benar nanti. Ntar ya kalau udah siap aku tinggal kasih ke alamatnya atau aku gojekin. Gimana Anissa? Oke, diambilin contohnya dulu guys. Biar dia menjelaskan.
Lucu kan di sini? Mas Alun nggak tahu juga gimana? Jangan tanya saya.